Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya, ceria banget nih hari ini. Ceria lagi deh. Alhamdulillah, Pak Dedi juga mudah-mudahan. sehat ya. Alhamdulillah Bu, sampai saat ini selalu sehat. Alhamdulillah. Ya, oke, Kayaknya alhamdulillah. badan hangat deh. Dingin Bu sekarang, alhamdulillah nih. Baik, mungkin yang pertama dari saya ucapan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami gitu ya. Perkenalkan nih, nama saya Dedi Risyandi. Terus ada teman saya juga namanya Bu Rezika Maulidia Rahma. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa berjumpa dengan Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus kami sampaikan, harus kami tanyakan, dan minta arahan juga nanti dari Ibu. Karena mungkin Ibu selaku kepala sekolah di SDN Cideng 02 ini pasti menemukan berbagai permasalahan gitu ya Bu, yang membutuhkan suatu keputusan yang harus Ibu ambil ya, tentunya dengan berbasis nilai-nilai kebajikan yang itu yang selalu Ibu tanamkan, mungkin seperti itu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Ibu. Mungkin pertanyaan pertama insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Rezika. Silakan mungkin ke Ibu langsung saja ya. Ya, terima kasih Pak Dedi, dan terima kasih untuk Bu Ratna atas mau meluangkan waktunya akan wawancara ini. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan tersebut itu tetap dalam ranah membawa nilai-nilai kebajikan gitu Bu. Nah, yang dimana Ibu kan sudah bertahun-tahun nih Bu menjadi kepala sekolah. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah? 8 tahun ini. Wah, alhamdulillah. Lumayan lama ya Bu, 8 tahun menjadi kepala sekolah, berarti kan ada berbagai macam masalah atau kasus-kasus yang muncul dari sekolah 1, sekolah 2, 3 hingga yang terakhir ini. Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan, kan di dalam pengambilan keputusan itu kita kadang dihadapkan dengan beberapa kemungkinan gitu. Nah, ingin saya tanyakan dalam bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Maksudnya itu dilema etika itu artinya permasalahan tersebut tuh benar, sama-sama benar, artinya ada paradigma yang misalnya sebagai contoh anak sekolah atau tidak ikut ujian karena tidak membayar SPP, tapi gurunya karena punya rasa kasihan, oh yaudah diikuti saja, padahal itu melanggar peraturan. Tapi ada juga terkait dengan bujukan moral. Bujukan moral itu bagaimana yang biasa lumrah kita temui itu biasanya permasalahan ada kasus yang dianggap salah satu pihak benar dan salah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu selama Ibu menjabat termasuk dalam dilema atau termasuk dalam bujukan moral? Itu Bu, mungkin pertanyaan pertama. Iya ya, jadi setiap sekolah itu pasti ada permasalahannya. Nah, untuk hal-hal itu sebenarnya sudah kita jalanin ya, setiap Ibu di sekolah itu ada suatu masalah kita ambil keputusan. Tetapi untuk masalah dilema etika ini dan bujukan moral ini kata-kata yang baru Ibu temui ya, artinya di CGP ini ya. Iya, benar Bu. Padahal untuk keseharian kita udah pernah mengambil keputusan seperti itu. Dilema, dari katanya aja udah dilema ya. Artinya dilema itu kan suatu yang bertentangan. Satu sisi kita pengen seperti ini, satu sisi tapi kita ada rasa yang harus kita perjuangkan, itu kan dilema buat kita. Bagaimana saya waktu itu mengatasi seperti ini? Tadi Bu Rezika sudah bilang, ketika anak itu mau ujian tapi belum bisa untuk bayar SPP. Ini zaman dulu nih ya. Zaman dulu ya. SPP. Kalau sekarang kan udah gratis. Iya, benar Bu. Jadi pada waktu itu kita melihat ya, satu sisi anak itu mau ujian, mungkin Ibu melihatnya dari anak itu ya. Kalau anak itu ada memang nilainya bagus, pinter, mungkin itu ada nilai lebih di situ ya. Dan untuk masalah tidak, kita bebasin deh artinya di nilai SPP-nya. Artinya di situ sebenarnya nggak terlalu terlalu dilema juga.
yang menjadi dilema, pernah ibu ngalamin anak itu punya prestasi tetapi malas sekolah. Nah, malas sekolah itu yang benar-benar dilema. Pernah ujian itu nggak datang, jadi kita jemput. Nah, itu dilema sebenarnya buat kita. Tetapi dengan tadi melihat satu alasan-alasan itu, kita akhirnya mengambil kesimpulan kita harus mengatasi ini dengan melihat data-data dulu, mengidentifikasi anak itu ya, kenapa nih bisa seperti ini ya, lalu kita data, baru kita ambil keputusan di situ, yang artinya di dilema etika itu kita tidak merugikan ya, merugikan anak, tadi tetap anak itu akan kita tetap ikut ujian ya, karena di situ kan kita tahu permasalahannya tidak dari SPP itu kenapa. Nah, setelah kita identifikasi masalahnya, kita akan bisa menyelesaikan dan kita bisa mengambil keputusan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan keputusan itu tidak merugikan, dan kita bisa membedakan tadi apa nih yang bisa membedakan kata kamu tadi ya, antara dilema, etika, dan bujukan moral. Itu dari kata-katanya saja udah kita tahu dilema berarti keputusan yang kita harus bagaimana nih, kayaknya perlu. Nah, kalau memang kita perlu panggil untuk sharing teman, bisa kita di situ ya. Ada wakil, ada komite yang kita ajak bicara supaya hasilnya itu ketika kita mengambil keputusan itu ada keadilan di situ, ada nilai-nilai kebajikan. Itu sepertinya berarti mengidentifikasinya yaitu berbagai macam kemungkinan atau poin-poin dari kasus tersebut itu seperti apa, terus meminta pandangan dari orang lain untuk masukan itu. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, yang mengandung, maksudnya dia tuh sama-sama benar Bu, tapi ya Ibu harus menentukan. Nah, itu Ibu bagaimana cara pengambilan keputusannya sebagai kepala sekolah? Ibu minta contohnya dulu, misalkan seperti apa? Karena artinya Ibu sempat tuh di situ kan bujukan moral kan, yang misalkan seperti ini, ada kepala sekolah itu untuk sekolah itu berbuat artinya totalitas, dan lalu dia itu harus ikut semacam pelatihan. Nah, pelatihan itu dalam jangka waktu yang lama, 3 bulan. Dalam pelatihan itu sebenarnya untuk menambah karirnya, ya kan? Berarti ini sama-sama benar bukan ya? Menurut Bu Jessica dan Pak Dedi, ini kita sambil ini ya. Nah, kalau dia berangkat untuk penataran, berarti merugikan di sekolah. Nah, tapi kalau dia nggak ikut penataran, bukan penataran artinya pengembangan diri, dia itu tahu itu untuk karirnya. Nah, itu dilema etika atau bujukan moral. Ini malah gantian nih dua nanya, karena dilema etika kan. Nah, makanya kalau yang sama-sama artinya tadi sama-sama benar itu artinya dia sama-sama punya value yang sama. Tidak ada kan, kalau dilematika itu ada berbagai macam paradigma bisa gitu. Lah, kita bisa. Kalau mungkin kalau yang tadi contoh Ibu sampaikan itu tuh mungkin jangka pendeknya itu dia mengikuti pelatihan atau dengan meninggalkan dia dilema nih meninggalkan anak. Tapi kan jangka panjangnya itu untuk secara karir dia. Nah, itu kan. Nah, itu mungkin itu dilema kan. Nah, sekarang kalau yang artinya di sini sama-sama tidak merugikan. Nah, itu kasusnya seperti apa? Makanya di situ kan kita harus tahu kasusnya. Nah, jadi gini, ketika kita mengambil keputusan untuk kasus yang sama-sama itu benar ya, kita di situ tetap harus mendata lagi sih. Tetap kita data, kita tetap mengidentifikasi, kita panggil orang-orang yang terkait dengan permasalahan seperti itu. Nah, barulah kita dengan data-data itu baru kita tahu. Akhirnya kerucutnya itu nanti kita akan tahu, kita harus tetap mengambil keputusan nih, yang walaupun ya tadi sama-sama benar dan kita agak harus bagaimana ini. Nah, jadi tetap di situ intinya identifikasi, kita data, kita panggil orang yang tersebut, barulah kita bisa mengambil keputusan.
Tapi mungkin gimana skala prioritas kali ya, dan bagaimana identifikasi urgentnya dari permasalahan Iya, tersebut tuh apa mungkin. Iya, karena kan tadi bukan bingung ya, sama-sama ini, Iya, sama-sama ini gitu. Ya, biasanya ada yang harus didahulukan, yang mana biasanya ibu berarti iya. melakukan identifikasi Mm-mm. atau sama Data, seperti data seberapa penting. Nah, iya gitu. pasti Terus kita lihat ke situ. ya, jangka apa Ada sih tadi keuntungan skala prioritas. selanjutnya itu ya Bu. Jadi berarti itu banyak pertimbangan, banyak pertimbangan yang ibu lakukan untuk Iya. mengambil keputusan terkait dengan hal yang dilema tersebut gitu. Nah, biasanya untuk pertanyaan 3, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Kan tadi ibu menyatakan kalau ibu baru dengar dilema etika, wujudan moral, padahal mungkin udah dijalankan cuma secara label teoritis ya, secara teori. Oh ternyata ini itu. Nah sejauh ini atau selama ini tuh sebelum ibu tahu prosedur-prosedur ini tuh langkah-langkah seperti apa sih yang ibu ambil gitu dalam mengambil keputusan? Jadi gini, kalau setiap ada permasalahan tuh ibu biasanya langsung data ya, tetap data di situ dan kita tetap mengidentifikasi. Lalu kita lihat sejauh mana persoalan itu ya, dan tetap di situ ibu akan ada artinya mufakat, kita musyawarah dulu, kita musyawarahkan, kita mufakat untuk mengambil keputusan itu perlu ya. Kalau misalkan permasalahan itu di luar dari konteks yang tidak bisa ibu selesaikan sendiri, ibu akan minta bantuan. Artinya di situ kan ada wakil kepala sekolah, ada komite yang bisa kita ajak bicara, atau ada guru senior. Dan tidak mungkin juga ada guru-guru yang di situ yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan keputusan. Biasanya seperti itu. Berarti meminta pandangan dari beberapa pihak ya Bu, itu penting untuk dalam mengambil keputusan untuk sebagai acuan atau pandangan untuk kita. Oh bagaimana nih ke depannya, tidak hanya berdasarkan ibu sendiri sebagai kepala sekolah merasa, gitu. oh bisa nih kita atasi seperti ini. Ternyata harus ada yang pandangan lain dan langkah-langkah yang kita ambil. Nah untuk yang keempat, kan ibu tadi menyebutkan ada data, terus mungkin mengidentifikasi, terus pandangan-pandangan dari beberapa pihak atau mungkin masukan. Nah, menurut ibu hal-hal apa sih yang paling efektif dalam pengambilan keputusan selama ini yang ibu jalankan, yang kiranya minim resiko gitu? Artinya sering ibu, oh kayaknya cara ini tuh udah paling efektif gitu. Nah itu apa tuh Bu? Ini ibu akan misalkan permasalahannya antara cuman satu orang atau dua orang, ibu biasanya akan panggil ada masalah apa nih. Biasanya seperti itu. Dan itu kekeluargaan, ibu akan menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan kekeluargaan. Dan kalau udah, ibu kadang tanya gini, kamu mau ambil keputusan ini sebagai orang tua atau sebagai pemimpin? Ibu akan seperti itu. Dan kalau permasalahan itu kan kita kan ada beda-beda ya. Terkadang ada guru yang tidak berani mengungkapkan. Nah, itu ibu akan ambil sebagai keluarga, dan dari situlah kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah, artinya di situ yang lebih efektif ya selama ini. Kalau ada masalah apa-apa, ibu akan ambil dengan secara kekeluargaan. Jadi pakai sisi emosional, mungkin pendekatannya tuh kita secara keluarga biasanya lebih enak dan lebih tidak tidak menggebu-gebu atau tidak saling menyalahkan. Artinya sudah seperti ini, artinya dia sudah mengerti akan yang akan dia bicarakan tuh biar lebih leluasa dan nyaman gitu ya Bu. Artinya secara pribadi secara lebih enak, dia lebih begitu juga kepada siswa-siswa. Kita akan coba untuk guru itu personal gitu, coba selesaikan secara personal ya. Kita tuh jangan langsung menjas kepada anak-anak kita, misalkan ini anak kan malas Bu, udah keluarin aja, seperti itu enggak ya. Jadi kita tetap personal, di situ kita akan kekeluargaan. Ayo coba, kenapa nih, masalahnya apa nih? Nah, jadi intinya tetap kita harus tahu masalahnya ya, jangan langsung kita di situ menjas, oh ini anak gak masuk malas, udah keluarin aja, enggak gitu ya. Tetap kita harus cari permasalahannya dan kita selesaikan secara kekeluargaan.
Ya, berarti dari segi pribadi personalnya ibu lebih deketin, oh dia tipe orangnya seperti apa nih. Jadi ibu bisa tahu, mungkin karena sepak terjang juga pengalaman ya bu, jadi tahu kriteria, oh dia kayaknya orangnya perlu pakai ini deh. Mungkin maka itu ibu pakai secara personal pribadi orangnya tuh biar dia lebih luasa membicarakan permasalahan sehingga mendapatkan solusi tersebut ya bu. Dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Dedi sebutkan itu harus tuh. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan dilanjut oleh rekan saya Bu, Pak Dedi. Pak Dedi nanyanya jangan susah-susah ya. Insya Allah nggak terlalu susah juga. Baik Bu, mungkin tadi udah rekan saya Bu Rezika sudah menyampaikan mungkin beberapa pertanyaan ke Ibu, dan mungkin lanjut saya pun menyampaikan pertanyaan tadi masih tentang dilema etika gitu ya, yang selama ini mungkin udah Ibu pernah rasakan, tapi secara teori mungkin oh ini ternyata dilema etika gitu kan. Oh ini ternyata bujukan moral gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu, ketika Ibu mengambil keputusan pasti kan ada tantangan ya. Nah kira-kira selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan dari dilema etika apa sih sebenarnya Bu? Iya, namanya udah dilema ya, sekali lagi dilema itu benar-benar tantangan. Ketika tadi ibu harus memutuskan itu anak yang pinter dan punya karakter yang bagus, tetapi anaknya itu males ya. Ada kita tetap cari caranya. Kenapa? Cari sebab-sebabnya. Karena kalau kita cuma tadi sekali lagi kita cuma melihat secara luarnya, oh ini anak kenapa ya, padahal pintar, padahal dia punya prestasi gitu ya, tapi kenapa malas? Mungkin orang tuanya nih, nah, kan kayak gitu ya, kita langsung menjudge sekali lagi. Tapi kalau kita cari akar permasalahannya, kenapa nih anak? Nah, kalau kita udah ketemu seperti itu kan kita akan panggil tuh. Nah, kita panggil, kita lihat bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Nah, itu nanti yang akan kita ambil keputusan itu tetap ada orang-orang lain yang tadi kita cari pandangan-pandangan. Tantangannya yaitu dia tadi cara menyelesaikannya itu yang seperti apa kalau udah nemuin yang seperti ini ya. Yang bikin dilema gitu ya? Iya, dilema, udah namanya dilema. Itu baru ketemu ini dilema, bujukan moral. Tapi kita udah ngadepin sehari-hari sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan itu kita udah sehari-hari kita ini kita kerjakan. Baik Bu, mungkin itu ya sebenarnya kalau dilema itu sebenarnya udah tantangan gitu kan, tantangan yang memang sangat serius gitu ya, harus tapi di samping itu kita tetap harus memutuskan. Dan mungkin untuk selanjutnya Bu, kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya. Pasti dalam memutuskan atau membuat keputusan dari setiap permasalahan, mungkin Ibu juga ada tata kala atau jadwal, apakah diselesaikan langsung di tempat ataukah mungkin ada waktu dulu sama Ibu, atau seperti apa ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Nah, kita lihat masalahnya ya. Seperti misalkan tadi ada anak yang malas, itu kan kita harus jadwalin. Udah besok kita nih ke rumahnya nih, tetap harus ada jadwalnya. Tapi kalau misalkan nih ada kejadian yang harus kita selesaikan di tempat, di sekolah lingkungan kita ada anak yang berantem, itu kan harus kita selesaikan pada saat itu ya. Harus kita ambil keputusan di situ, anak bagaimana kita kasih tahu secara apa, bagaimana kita ambil keputusan di situ. Tapi kalau dilihat permasalahannya, kalau memang harus ada jadwal yang di luar dari kebiasaan, kita bikin jadwal, kita panggil, kita bikin surat untuk orang tuanya. Nah, ini Ibu bisa datang nggak seperti ini, nah seperti itu ya. Jadi tergantung permasalahannya ya. Jadi kalau permasalahannya itu lebih apa namanya, lebih mudah ya kita bisa selesaikan di tempat. Tapi kalau memang ada hal-hal yang harus kita pelajari, ya kita bikin jadwal. Oke, berarti secara garis besar lihat dulu kapasitas permasalahan gitu ya, apakah bisa langsung di tempat ataukah ada prosedur dulu yang harus ditempuh. Dibikin jadwal. Gitu. Siap. Oke, gitu ya Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan juga sama Ibu. Kira-kira dalam mengambil keputusan ini, faktor yang selama ini mempermudah Ibu kira-kira apa aja gitu yang buat tingkat permasalahan itu kan ada yang susah, ada yang gampang kita bisa atasi, dan keputusan kita ambil juga kan tergantung permasalahan yang ada ya. Tadi keputusan yang kita ambil itu apakah ada yang mudah gitu ya, tergantung ya, faktor-faktornya itu biasanya kalau emang mudah kita atasi ya
kita bisa mudah selesaikan. Biasanya faktor-faktor di situ orang yang kita ajak bicara itu menerima, artinya lebih terbuka, lebih itu juga tergantung kita menyampaikan ya. Artinya kembali lagi ke kita bagaimana menyampaikan dan bagaimana kita keputusan itu tidak merugikan orang tersebut. Ya, artinya di situ kan lebih mempermudah. Di sini kita harus tahu inti permasalahannya itu seperti apa ya. Jadi kembali lagi dari kita cara menyelesaikan, kita harus tahu permasalahan yang ada. Permasalahan apa nih yang kira-kira tidak merugikan orang yang punya masalah tersebut. Jadi di situ harus kita bijak. Sekali lagi nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita terapkan. Itu sih Pak Edi. Inti dari permasalahan dulu kita harus tahu dulu, jangan sampai belum tahu masalah tapi Kita udah langsung, ambil keputusan. kita langsung ambil keputusan. Kayak kemarin saya waktu kejadian Pak, udah Pak itu anak ini padahal ternyata permasalahan nggak seperti itu. Bayangin itu kan cuma anak berantem gitu. Iya. Ternyata ya harus kita selesaikan dan itu malah yang perlu waktu itu tadi. Iya, jadi ada jadwal, ada. Oke, mungkin Bu yang terakhir mungkin ya Bu, pertanyaan dari saya. Mungkin kan Ibu udah tadi disebutkan sekitar 8 tahun ya, lebih mungkin ya, menjadi kepala sekolah. Nah, dari waktu selama itu gitu ya, sekian tahun tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu ya dari setiap Ibu mengambil keputusan dari permasalahan yang ada, terkhusus masalah-masalah tentang dilema etika gitu. Gimana sih, apa pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Banyak ya pembelajaran yang Ibu ambil, antara lain itu nilai-nilai yang kita terapkan kepada mereka ya. Ketika mengambil keputusan itu ada rasa kepuasan ketika kita mengambil keputusan yang tepat. Itu kan ada nilai keadilan yang kita terapkan, dan ada nilai-nilai kekeluargaan yang kita terapkan juga di setiap pengambilan keputusan. Artinya di sini ada beberapa nilai nih yang harus bukan nih. Di situ kita lebih banyak menganalisa kasus-kasus ya kan, kasus itu kan ada beda-beda ya. Jadi kita tahu dari beberapa permasalahan ada, kasusnya seperti ini, dan itu nanti kita bisa buat sharing ke teman-teman. Kalau ketika mengalami hal yang sama kan kita jadi bisa buat pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dan hal-hal lainnya ternyata bahwa pengambilan keputusan yang secara kekeluargaan itu lebih efektif. Nah, itu lebih efektif karena di situ tadi Bu Rezika bilang ada rasa kenyamanan ketika kita mengambil keputusan secara kekeluargaan, dan ada rasa kepuasan dari orang tersebut bahwa tidak ada keberpihakan nih Ibu nih, artinya dengan mengambil keputusan seperti itu. Nah, mudah-mudahan selama 8 tahun tuh bentar lagi kan Ibu udah selesai nih. Adalah dari hasil-hasil keputusan Ibu yang selama ini tidak merugikan pihak manapun, terutama Pak Dede, Pak. Amin. Amin ya Allah. Mungkin ada Bu apa ya? Mungkin ada apa ya, pesan mungkin buat kami berdua gitu ya. Kalau dalam posisi Ibu, kita juga harus mengambil keputusan harus seperti apa gitu. Pesan dari Ibu mungkin. Ya. Ini ya dari pengalaman Ibu ya, selama 8 tahun setiap permasalahan-permasalahan yang ada yang Ibu selesaikan, artinya Ibu lebih ingin kalian itu nanti ketika jadi pemimpin itu jangan langsung menjas ya, artinya pelajari dulu, masalahnya apa, lalu dilihat kenapa nih seperti ini ya, jadi lalu ambillah keputusan yang tadi Ibu bilang kekeluargaan, itu lebih efektif. Artinya kita merasa bagian dari keluarga itu ada rasa nyaman ya, tadi Bu Rezika bilang ada rasa nyaman ketika kita mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Ibu yakin Pak Dedi, Bu Reji itu akan jadi pemimpin yang hebat dan melebihi dari Ibu lah. Luar biasa. Karena ini kan dari CGP ini banyak banget ilmu-ilmu yang didapat, luar biasa banget deh. Itu diantaranya kan Ibu baru tahu itu dilema etika, rujukan moral. Selama ini taunya dibujuk-bujuk doang.
Oke. Gitu ya. Terima kasih ya Bu atas saran, masukan serta jawaban yang sangat luar biasa bagi kami dan menjadi pembelajaran juga buat kami. Mungkin dari Bu Rezika ada yang ingin disampaikan? Sudah sih sama dengan Pak Dedi, mungkin terima kasih atas waktunya dan jawabannya yang sekiranya bisa menjadi nanti untuk panutan atau kami gambaran ke depannya tuh pengambilan keputusan seperti apa yang bisa kami lakukan dalam menghadapi dilema etika atau kasus-kasus yang dilema ini, dan sehingga kami bisa tidak ada seperti Ibu tadi bilang, tidak ada keberpihakan dari pihak manapun. Kalau dalam kasus kan biasanya ada paradigma, ada pemikiran-pemikiran berpihak ke sini. Nah, mungkin dengan masukan atau dari jawaban Ibu tadi bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan dari teman-teman atau dari pihak lain gitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan kami ucapkan terima kasih, jawabannya sangat memuaskan dan artinya bisa kami terapkan mungkin ke depannya. Itu saja mungkin dari kami. Ya itu mungkin Bu, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diluangkan. Mungkin sangat sibuk sekali Ibu juga, tapi alhamdulillah ya bisa meluangkan waktu buat kami. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dari kami bila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya di hati Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat, Alhamdulillah. baik, perjalanan juga lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu ceria, bahagia, dan Amin. banyak yang menyayangi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama mungkin perkenalkan, saya Dedi Risyandi dari calon guru penggerak angkatan 8, dan di sana juga di depan saya ada rekan sesama calon guru penggerak yaitu Ibu Rezika Maulidia Rahma. Kami dari SDN Cideng 02. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu, dan juga terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu bagi kami di tengah kesibukan yang sangat luar biasa sebagai pimpinan sekolah, yaitu sebagai kepala SDN Cideng 10, yang alhamdulillah mungkin sekarang bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di sini di kegiatan wawancara untuk memenuhi juga tugas dari pendidikan guru penggerak di angkatan 8 ini. Dan langsung saja mungkin ya Bu, yang dimana sebagai kepala sekolah tentunya dihadapkan, pasti setiap harinya dihadapkan mungkin ya dengan berbagai permasalahan yang tentunya Ibu juga harus bisa mengambil keputusan dari setiap permasalahan tersebut. Dan tentunya di permasalahan itu dalam pengambilan keputusannya Ibu juga berbasis kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dan terus dalam permasalahan juga ada yang disebut dengan dilema etika, ada yang disebut dengan bujukan moral. Dan dilema etika ini mungkin yang dimana dihadapkan pada situasi yang sama benar dan membuat kebimbangan gitu ya. Dan sedangkan bujukan moral ini lebih kepada hal yang lumrah, permasalahan lumrah, yang dimana yang satu salah, yang satu benar gitu, seperti itu ya Bu. Dan kami pun ingin menjadikan kegiatan ini pembelajaran buat kami, pengalaman buat kami, bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis kebajikan universal ini. Dan insya Allah mungkin untuk di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kami. Yang pertama mungkin pertanyaan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Rezika. Dipersilahkan kepada Ibu Rezika. Ya, terima kasih Pak Dedi dan terima kasih untuk Bu Sinta atas waktunya, ketersediaannya untuk menjadi narasumber kami di tugas kami ini, modul 3.1, yang dimana modul kami ini berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah itu dapat mengambil keputusan yang sifatnya bersinggungan dengan dilema etika.
Kan Bu Yasinta sudah menjabat berapa tahun Bu? Jadi kepala sekolah 5 tahun. 5 tahun, bukan waktu yang pendek ya Bu. 5 tahun itu berarti sudah banyak permasalahan dari sekolah 1, 2, 3 itu pasti berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin Bu, tadi Pak Dedi sudah menyinggung terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Dari sekian Ibu menjabat menjadi pimpinan kepala sekolah selama 5 tahun itu, ada pasti banyak kasus yang Ibu tangani, di mana Ibu harus mengambil keputusan secara cepat ataupun secara bertahap atau ada langkah-langkahnya. Nah, bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi atau bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Nah, Ibu mengidentifikasinya tuh seperti apa? Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Ibu Rezi yang sudah berkenan datang. Saya nggak tahu deh dari mana rasa kepercayaan Pak Dedi dengan Ibu Rezi itu yang minta bisa diwawancara hari ini. Jadi ya kami kepala sekolah juga tahu apa kebutuhan calon guru penggerak, dan itu kami siap mendukung termasuk kegiatan ini. Memang sih sibuk, tapi ya memang ya kita siap untuk ya melayani juga. Oke. Menjawab pertanyaan Ibu Rezi, benar. Jadi ya masalah itu ya boleh dikatakan masalah yang muncul mungkin ya dari bagaimana kita membawainya, yang membuat yang pihak lain tidak menerima, bisa saja yang dari pihak luar. Jadi itu kita harus bisa mengidentifikasikan. Dan ini sebelum ini kan tadi ada dilema etika dan bujukan moral ya. Sebelum kita mengambil keputusan, sudah pasti kita harus mengidentifikasi dulu mana yang merupakan nilai-nilai dilema etika, mana yang merupakan nilai-nilai bujukan moral. Kalau dilema etika, kita dihadapkan pada suasana yang mana dua-duanya itu sama-sama benar, tapi ada yang bertentangan. Jadi itu membuat kita galau ya. Kalau misalnya masalah itu tidak seberapa sulit, ya kita bisa pecahkan sendiri dengan catatan diam dulu, tenang dulu. Kita jangan buru-buru. Tapi kalau misalnya bujukan moral, oh ini kita sudah tahu kita dihadapkan dengan suatu situasi yang mana situasi itu antara benar atau salah. Sudah pasti kalau yang benar kita perjuangkan untuk meneruskan, yang salah ya udah kita katakan salah. Tapi ya bagaimana kita mengambil keputusan ini kan kita harus berhadapan dengan orang lain. Kita bukan berhadapan dengan benda mati. Ya bagaimana cara kita menyampaikan dalam mengambil keputusan kembali kepada teknik berkomunikasi. Tuh, kembali kepada teknik berkomunikasi. Kalau Ibu menjelaskan ini jadi panjang lebar ini. Jadi ya teknik berkomunikasi seperti apa? Jadi itu ada 3 ranah tadi. Jadi bagaimana visi kita termasuk misalnya penampilan, walaupun itu kan non verbal ya, penampilan yang membuat orang lain itu merasa oh ya penampilan yang bisa dicontoh, penampilan yang berwibawa, sehingga kita seorang pemimpin itu jadi panutan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik tuh. Dan juga dalam hal ini yang pesan yang fisik juga ya, yang non verbal itu misalnya bagaimana kita menyambut kehadiran orang. Jadi keadaan orang yang datang itu misalnya menurut kita kok ini kan biasa-biasa saja, ya kita tetap sambut dia dengan baik. Belum tentu yang biasa-biasa saja tuh versi kita itu orang itu nggak bisa apa-apa, tapi mungkin dengan segala kesederhanaannya
Nah, gitu. Jadi siapapun yang datang, kita harus dengan pesanan nonverbal kita, sapaan kita yang membuat bisa diterima oleh orang lain. Selain itu, mood. Kita harus menciptakan mood. Jadi kalau punya masalah di rumah jangan dibawa. Jadi kalau masalah di rumah dibawa berarti mengganggu dong, mempengaruhi mood kita ya. Bisa-bisa yang masalahnya kecil ya bisa melebar. Gitu. Selain itu baru dengan tutur kata, halo, ada yang bisa dibantu. Tapi kalau mau ngapain kamu? Udah kabur duluan, benar nggak? Jadi itu. Jadi ya bagaimana mengidentifikasi, kan kita harus pilih-pilih dulu mana yang merupakan nilai dilema etika, mana yang merupakan nilai rujukan moral. Kira-kira sudah cukup? Bu, oke, Cik. Tadi kan Ibu sudah tahu nih bagaimana mengidentifikasi kalau kasus itu termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya kasus ini tuh masuk dalam ranah dilema etika. Nah, Ibu mengambil keputusannya itu seperti apa? Oke, siap. Terima kasih ya, benar ya. Kalau sama-sama benar, ya berarti kan itu kan sudah dilema etika ya. Kita harus punya teknik ini. Jadi kita harus bisa membedakan, itu kan ada dilema etika ini bisa saja antara individu dengan kelompok, ya nyontek sedikit ya tadi ya. Terus ya bisa saja antara rasa keadilan dengan sosial, kebenaran dengan kesetiaan, dan jangka pendek dengan jangka panjang. Semua ini kita harus lebih pikirkan ya. Kalau misalnya individu dengan kelompok, kembali kita lihat ya, dalam mengambil keputusan ini karena sama-sama benar ya. Cuma membuat kita dilema ini, galau ini, saya mau ambil keputusan yang mana nih? Apakah individu ini benar atau kelompok ini yang benar? Ya nanti kesannya tidak fair. Ya. Jadi ibu lebih memilih lihat ini keputusan ini jangka pendek atau jangka panjang. Pengaruh apa? Kenapa ibu harus bilang jangka pendek atau jangka panjang? Kita lihat ini. Kalau misalnya saya kasih keputusan yang seperti ini, jangka pendeknya mereka baik kan, tapi jangka panjangnya bagaimana? Bisa saja baik kan cuma depan ibu, baik kan cuma depan ibu, tapi di belakang awas ya kamu. Jadi itu. Jadi kita lebih memikir ya bagaimana yang terakhir ini. Jadi ya paradigma jangka pendek dengan jangka panjang. Keputusan yang ada itu berkelanjutan dan yang membuat mereka tuh nyaman. Jadi kembali lagi tadi ke komunikasi tadi. Karena kita membangun komunikasi yang baik, berarti kita menciptakan suasana kekeluargaan. Kalau sudah ada suasana kekeluargaan, sekolah itu nyaman, tenang, bahagia. Jadi apapun program sekolah kalau kita masuk, jadi sudah pasti, oh ini baik ini. Ya, kalau misalnya ada yang misalnya, ini satu atau dua orang yang kurang menyenangkan, bukan saja kita, nanti di antara mereka sendiri ya, oh enggak harus ini baik kok begini-begini, itu kan sudah sangat membantu. Jadi yang pertama itu dulu deh. Tuh. Jadi kita lebih pikir ya, ini jangka panjang atau jangka pendek. Jangan dulu lihat individu dengan perorangan. Itu Ibu Rezi ingat tidak saat Ibu baru masuk itu di Cideng 13. Yang Ibu ini kalau Ibu Eti tetap ngajar, mau dipindahin semua anaknya, berarti ini individu dengan kelompok kan? Lah, emang ada apa? Mulai gali informasi kan? Emang ada apa? Oh begini. Saat itu Ibu masuk komunikasi, boleh dikatakan pihak masyarakat dalam hal ini orang tua murid itu sudah rasa kepercayaan kepada sekolah itu sudah berkurang. Malahan sampai mau pindahin anaknya satu kelas. Saya kepala sekolah baru lagi. Ini bagaimana? Akhirnya udah panggil ya. Itu membangun komunikasi tadi.
panggil Ibu Eti, ngobrol dengan Ibu Eti. Ibu Eti bagaimana, boleh tidak Ibu kasih solusi seperti ini. Panggil orang tua murid, ya ini masa ini, berarti kelompok ini. Oh ini bagaimana gini. Saya tidak pertemukan individu dengan kelompok, tapi Ibu bisa menyelesaikan masalah individu dengan kelompok untuk jangka panjang gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang, jadi rasa kepercayaan Cideng 13 dari orang tua murid, masyarakat dari orang tua murid sudah pelan-pelan kembali dibangun, akhirnya sampai sekarang. Jadi itu ya, oke sih. Jadi semua itu ya, komunikasi itu yang paling penting. Kalau kita sudah membangun komunikasi yang baik, sudah pasti ada kolaborasi. Kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik, siapa yang mau aja kerjasama dengan dia? Ya nggak usah. Kita baru mau datang ya, orang tanya itu ini gimana ya? Mendingan nggak usah deh, ribet dia gitu. Jadi itu. Sudah cukup jawabannya? Sudah Bu, sudah cukup. Nah, mungkin tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya bagaimana Ibu pengambilan keputusan biasanya. Nah, saya ingin tahu sih Bu, detail secara langkah-langkah, atau ada nggak sih prosedur yang biasa Ibu lakukan? Artinya Ibu melakukan treatment ini tuh atau kasus ini tuh dengan treatment yang sama, atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan di setiap kasusnya? Siap. Oke, udah ya? Udah. Ya. Ya sudah pasti ya, sebelum mengambil keputusan kita identifikasi dulu dong. Kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah identifikasi masalahnya, kita pengen tahu ya siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Ya, setelah itu kumpul faktanya. Setelah kita mengumpulkan fakta, ini kita mau uji ini benar atau salah ini. Berarti sudah masuk ke bujukan moral, ya kan? Benar atau salah ini. Setelah itu kita baru ke paradigma menguji benar dan benar, berarti sudah masuk ke dilema etika nih, ya. Baru ya dari ketiganya itu resolusinya seperti apa, pengambilan keputusan seperti apa. Setelah mengambil keputusan, sudah pasti kita merefleksi lagi keputusan yang kita ambil itu sudah benar atau belum, ya. Kalau misalnya namanya kita juga manusia ya. Kalau keputusan yang kita ambil itu ya rasanya kurang ini, jangan kita ambil keputusan sendiri. Berarti kita tidak sanggup untuk ambil keputusan sendiri. Kita melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain ini misalnya kan Ibu sebagai seorang pimpinan ini komunikasi dulu dengan wakilnya. Ya. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan tuh langkah-langkah terkait dengan Ibu pengambil keputusan. Sekiranya apa saja sih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut Ibu sih yang paling efektif dalam kasus-kasus dilema etika kan itu kan ada dua ya. Ada yang berbasis itu apa ya, hasil akhir, keputusan akhir. Ada yang peraturan, ada yang peduli. Yang membuat saya paling dilema, kalau peraturan itu gampang. Ya misalnya dilarang narkoba atau dilarang merokok di sekolah atau dilarang tawuran, ya anak pada tawuran itu sesuai peraturan ya, kan gampang kan. Jadi bukan lagi dilema, makanya itu sudah benar dan salah kan. Jadi sudah termasuk rujukan moral itu. Yang membuat Ibu, karena itu keputusan yang diambil itu yang mempengaruhi juga keputusan hasil akhir kan, mempengaruhi hasil akhir, itu peduli. Itu yang paling dilema ya. Aduh ini ya, peduli. Satu sisi saya peduli dengan dia, misalnya contoh saja ya, kemarin kejadian di sekolah ini, anak kelas 5, namanya anak sudah mulai umur ya, sudah mulai ABG, pinjam HP temannya itu di WA ke HP ini yang bukan yang pinjam ini cowok, dia WA ke HP cewek ya, berarti ya sudah suka dong tuh, WA ke HP cewek. Terus cewek ini dengan segala lugunya dibacalah sama mamanya.
bukan di sekolah, kejadian itu di rumah, dibaca sama mamanya. Mamanya ngamuk-ngamuk. Cari ini dari mana nih? Dari Kristen itu, mulai Kristen sendiri nggak tahu karena dia merasa dia nggak melakukan ya. Ya udah heboh lah di sekolah. Saya datang ke sekolah itu, ibu pusing, kata gurunya, pusing ininya lagi, Sultan sama Kristen ini begini-begini lagi, ada apa ini? Jadi ya kenapa itu kan satunya tadi, kenapa itu, ini sudah termasuk dilema etika. Kenapa dilema etika? Suka sama lawan jenis itu kan wajar. Akhirnya saya suruh panggil ke sini tanpa gurunya nggak tahu ya, panggil duduk sini. Saya bilang, ibu seneng. Berarti ini kan kita tutur kata, jangan dulu marah anak kan, kembali ke komunikasi tadi ya. Ibu senang, tanya dulu ya siapa, HP siapa, benar enggak? Ya benar. Terus langsung ke intinya, ibu senang kalian suka sama lawan jenis ya. Kalian laki-laki suka sama perempuan berarti itu normal, daripada suka sama laki-laki. Nah, berarti kan satu sisi ya sudah diapresiasi ya, mereka nggak takut kan, itu normal ya, itu normal. Nah, apa yang membuat kamu itu dipanggil ibu? Belum saatnya. Jadi yang penting kamu tahu ya, kata ibu, mungkin kamu belum belajar, tunggu di kelas 6 kan, itu kan ada perkembangbiakan ya. Tapi masanya sudah sekarang, kamu sudah mengalami masanya, berarti normal. Tapi bagaimana tantangannya? Tantangannya ya yang penting kamu tahu itu sudah positif. Tantangannya ya kamu harus sabar. Sampai ibu tanya, bagaimana nanti kan kelas 6 kamu akan belajar ya, bagaimana sih perubahan fisik pada laki-laki, tanda dia itu sudah masuk mau ke prapuber ya, bagaimana perubahan fisik pada perempuan. Nah sekarang kalau ibu lihat ini ya, kalian ini belum ada tanda-tanda perubahan fisik pada laki-laki, belum ada kumis ini, belum ada ini ya. Akhirnya mereka senyum-senyum, itu berarti kan menciptakan suasana yang membuat mereka tidak kaku. Nah itu dilema buat saya. Terus ya nggak lama datang orang tuanya, padahal tidak dipanggil itu, datang ke sini, ya silakan duduk ya, sama ibu sapa, ayo senang saya hari ini didatangin tamu-tamu. Iya bu, mereka juga ikut dengar ya, nggak apa-apa bu, kami di sini nggak apa-apa, dengar aja di sini. Terus ya saya tanya lagi, terus gimana nih orang tuanya sudah dengar ini? Ya iya sih, cuma kan sudah beredar ke ini teman-temannya, jadi kesannya ya anak kita perempuan yang bagaimana, laki yang bagaimana. Saya tanya yang punya HP, emang kamu suka? Enggak bu. Saya tanya yang pelakunya, emang kamu tahu dia suka? Tahu bu. Tanya orangnya, emang kamu suka enggak? Jangan sampai kamu yang suka kali. Ya kamu yang suka tapi jual nama orang, diam dia. Berarti ini kan clear, itu yang membuat kalau kita salah penanganan kasus ini bisa panjang. Jadi itu yang paling efektif apa, lihat hasil akhirnya. Keputusan akhir kita tuh apakah menimbulkan masalah baru atau aman, itu yang paling efektif. Yang efektif itu ya hasil akhir ya, keputusan terakhir itu, karena keputusan terakhir itu sangat mempengaruhi. Salah mengambil keputusan itu fatal ya. Jadi ya kalau misalnya kita merasa oh ini tidak cocok, ini kita jangan cari muncul masalah baru gitu. Jadi mendingan ya udahlah, anggaplah itu bujukan moral, bukan merupakan dilema etika. Berarti itu adalah yang ibu anggap efektif tuh, bagaimana kita bisa menentukan hasil akhir tanpa memunculkan masalah baru itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh siap. Baik. Baik, terima kasih Ibu Rezika, dan mungkin dilanjut sama saya Bu. Izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, melanjutkan pertanyaan yang tadi Ibu Rezika sampaikan. Mungkin dalam setiap pengambilan keputusan, apakah ibu ini memerlukan waktu gitukah, ataukah
ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal dulu nih? Mungkin seperti itu Bu yang Oke, siap. Terima kasih ya Pak Dedi. Namanya setiap keputusan itu dijadwalkan. Ada keputusan misalnya masalah itu baru kita dapat pagi, yang segera kita tindak lanjut. Ya sudah pasti kita tidak butuh jadwal ya. Contoh saja seperti yang tanggal 14 Desember itu yang dari Polri minta untuk sekolah ini jadi tuan rumah, jadi tempat untuk launching vaksin. Jadi itu karena saya pikir ya, kok hasil akhirnya nggak ini kok nggak memberatkan gitu, akhirnya langsung diputuskan. Beda dengan keputusan yang harus dijadwalkan. Kalau keputusan yang harus dijadwalkan misalnya mau rapat, berarti ya mau rapat tentang apa? Rapat koordinasi apa yang kita bahaskan, berarti ya kita jadwal kapan. Atau misalnya supervisi, itu kita jadwal. Jadi tidak semua keputusan dijadwalkan, itu situasional. Jadi itu saja. Disesuaikan gitu ya Bu ya untuk pengambilan keputusan ini. Kalau butuh cepat ditindaklanjut ya kita harus ya bisa ambil keputusan saat itu juga. Jadi itulah risiko menjadi seorang leader. Jadi ya syukur, makanya kalau kita libatkan Tuhan, semoga apa segala keputusan, kebijakan itu ya benar gitu, bisa diterima lah. Siap. Baik. Tan, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu nih dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, sudah pasti ya yang pertama kita melibatkan Tuhan, yang tidak dilihat ya, karena apapun yang kita lakukan kalau dengan campur tangan Tuhan ya itu baik. Ya mungkin ada masalah sedikit, tapi itu bukan Tuhan tidak baik, ada prosesnya untuk bagaimana supaya bisa ke arah baik. Orang bisa melihat, oh ternyata apa yang dia lakukan ini hasilnya baik gitu. Selain itu ada dong yang lain, misalnya Ibu punya wakil kepala sekolah, partner ini boleh dikatakan tangan kanan Ibu. Misalnya dalam hal kebutuhan sekolah lah, runin dulu dengan wakil. Oh kita punya kebutuhan ini, gimana? Oke, kalau misalnya di antara berdua langsung putuskan ya udah selesai. Oh iya nanti kita rapat dulu, ya kita rapat dulu. Jadi kita selalu melibatkan yang pertama Tuhan, yang kedua orang lain. Baik Bu. Jadi tetap setiap aktivitas atau apa yang kita lakukan, kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan terasa mudah gitu ya, dan terarah tentunya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, pertanyaan dari saya Bu, mungkin dari apa yang Ibu sampaikan dan selama yang Ibu alami gitu ya, ketika pengambilan keputusan, apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman tersebut? Oke. Yang saya petik itu setiap keputusan itu baik dilema etika maupun bujukan moral membangun komunikasi dulu. Kalau dengan komunikasi kita bisa menciptakan visi kita yang pesan nonverbal, terus dengan mood, dengan tutur kata, jadi ya kolaborasi kita juga akan dapat. Karena kita harus berkolaborasi dengan orang lain, kita harus membangun komunikasi dulu. Orang bisa menerima kita dulu, baru diajak berkolaborasi orang mau. Gitu. Kalau kita kekeh dengan diri kita, ya diajak untuk berkolaborasi ya orang punya alasan macam-macam, alasan A, alasan B, yang secara itu penolakan halus, yang kasarnya orang nggak mau untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi itu yang paling pertama, itu membangun komunikasi. Baik Bu, mungkin bisa kami nanti buat apa ya, pengalaman, pelajaran buat kami jalankan. Mungkin minta pesan dari Ibu seperti apa gitu ya. Oke, pesan ya Pak Dedi, Ibu Rezi ini masih muda ya, perjalanan kamu, karir kamu masih panjang. Satu, bangunlah komunikasi. Komunikasi itu baik dengan teman sejawat, baik dengan kepala sekolah, maupun dengan orang tua murid.
Karena dengan komunikasi yang baik, tutur kata kita yang baik, itulah yang membuat kita tenang. Tutur kata itu indah. Yang menjadi orang bilang ya, mulutmu adalah harimaumu. Itu pegang. Harapan kedepannya terus meraih cita-cita, idaman, impian yang kalian idamkan itu. Ya, itu saja dari Ibu. Baik Bu, insya Allah kami jalankan pesan dan juga harapan dari Ibu. Mudah-mudahan kami mampu untuk itu dan kami akan terus berusaha untuk bisa menjalankan itu. Kembali dari kita ya, kalau kita siap, orang bilang itu setiap keputusan itu ada risikonya. Itu setiap keputusan ada risikonya. Siap. Salah mengambil keputusan ya siap menerima risiko. Ya. Makanya selalu kita minta campur tangan Tuhan. Pagi sebelum kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dulu sama Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita bisa bangun pagi. Baik Bu, terima kasih